wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau semuanya sehat, kita wajib bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan nikmatnya berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ya, kemudian Ibu absen dulu. Ibu cek kehadiran kalian. Ya, setelah Ibu cek semuanya hadir nggih? Tidak ada yang sakit, tidak ada yang bolos, semuanya hadir. Berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Walaupun Ibu jam terakhir, ya, tapi Ibu berharap kalian masih tetap semangat. Tidak boleh ada yang ngantuk, apalagi tidur. Itu yang silakan yang lagi ngobrol, tolong ngobrolnya berhenti dulu ya. Nanti kalau Ibu sudah selesai, nanti boleh dilanjutkan ngobrolnya. Untuk yang mengantuk, silakan ambil air wudhu supaya lebih fresh dan juga lebih seger untuk menerima pelajaran dari Ibu. Ya, selanjutnya untuk materi yang kemarin, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Tentang iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang keberapa nggih? Kelima. Iya betul. Yang kelima rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Kemudian untuk sekarang kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. Ibu punya pertanyaan sebelum dilanjut. Ibu punya pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Dapat hadiah nggak, Bu? Ya, kebetulan Ibu jualan pulsa. Nanti Ibu transfer pulsa, tapi cukup 10.000 ya, Mbak Umi? Iya, Bu. Ya, monggo. Kurang, Bu, kurang. Kurang. Ya, nanti ditambah lagi boleh. Ya, monggo Mbak Umi. Ibu ada pertanyaan. Apakah ada bukti nyata dengan kita bersyukur terhadap keadaan akan membuat kita dilipat gandakan kenikmatannya, seperti halnya di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Ya, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Silakan Mbak Umi. Ya, Bu. Misalnya kita kasih infak 1.000 di pagi hari, terus siangnya tiba-tiba dikasih uang jajan 10.000 sama Ibu. Oh, nggih, betul sekali Mbak Umi. Kemudian Mas Wahidin, coba. Lupa, Bu. Oh, lupa. Ya sudah. Ya, misalnya kita makan bersama dengan teman-teman ya. Walaupun makan seadanya, tapi karena kita bersyukur bareng-bareng dengan teman, itu akan terasa lebih nikmat ya. Ya. Kemudian Ibu punya video motivasi ya. Tolong dicermati.
Belum nggih? Belum, Bu. Belum, Bu Guru. Oh nggih, sebentar. Sering medal, Bu. Nggih, silakan diamati. Belum muncul, Bu. Oh, belum muncul. Ya ini sebentar lagi nih udah. Belum kelihatan. Sebentar. Oh, ya ternyata susah ya. Salah sebentar. Mohon maaf ini, aduh. Salah putar sebentar nggih. Oh ya, maaf, mohon maaf sekali. Ini ternyata kok nggak bisa diputar ya. Ya Ya, Bu sudah, Guru. Ibu cancel saja untuk videonya ya. Yang jelas dengan kita melihat tayangan video tadi, betapa pentingnya setiap muslim itu untuk selalu bersyukur atas segala nikmat pemberian Allah yang tak terhingga jumlahnya. Karena di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 tadi, Allah kan menjanjikan bahwa dengan memperbanyak sikap syukur, maka nikmat kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, banyak manusia yang lupa untuk mensyukuri pemberian Allah. Ya, mereka itu mengira semua kenikmatan adalah jerih payah mereka, padahal itu dari Allah. Ya, itu untuk video yang tadi. Kemudian untuk materi pada hari ini tadi sudah Ibu sampaikan, itu tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah. Ya, Ibu mau tanya contoh ibadah. Contoh ibadah. Mas Nur Alimin, ya tadi pagi atau siang ini sudah beribadah apa belum? Sudah, Bu Contohnya Guru. apa? Tadi Sudah. pagi saya mengerjakan sholat subuh, Oh, kemudian ya. siang ini sholat duhur, Bu.
Ya, terima kasih. Ya, sholat itu juga termasuk ibadah. Selain sholat, apalagi? Puasa, Bu. Ya, puasa. Ya, betul sekali. Bu Guru. Makan, Ya. Bu, makan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu dengan kita mempelajari materi beribadah dan bersyukur, diharapkan peserta didik itu dapat membiasakan untuk berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik itu dapat mendeskripsikan tentang pengertian ibadah, syukur, dan juga ihsan. Tujuan yang selanjutnya, peserta didik itu dapat menganalisis hukum bacaan. Ya, untuk yang selanjutnya, ya, kita itu harus tahu apa itu ibadah. Menurut bahasa, ibadah itu adalah merendahkan diri. Sedangkan menurut istilah, itu adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan syukur secara bahasa itu berasal dari syakara yashkuru syukron, ya, yang artinya pujian karena mendapatkan sesuatu. Kemudian ihsan. Ihsan secara bahasa itu memperbaiki dan berbuat baik. Sedangkan menurut istilah, seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat perbuatannya. Ya. Kemudian dasar hukum, ya. Mengapa kok kita harus beribadah dan juga bersyukur serta berbuat ihsan kepada Allah dan juga sesama manusia. Ternyata terdapat di dalam Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14, ya. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sedangkan ayat 14 artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, karena ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi dasar kita itu disuruh untuk berbuat beribadah dan bersyukur itu tadi ya di dalam Quran Surat Luqman, bahwasanya kita itu diwajibkan hanya menyembah kepada Allah, ya. Diwajibkan hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya, dan kita juga harus berbuat baik kepada ibu bapak, khususnya ibu karena sudah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ya. Sampai di sini dulu. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu Guru. Oh ya, sekarang tentang hukum bacaan, ya, hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran Surat Luqman. Ya, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian, ya. Tugas untuk kalian, Ibu bagi menjadi 5 kelompok, ya. Mas Anggun dengan Mas Wahidin itu kelompok pertama. Kelompok kedua Mas Nur dengan Mas Wasis, kemudian Mas Rifai dan Mas Solahuddin, kemudian Mbak Umi dan Mbak Farha. Silakan kalian analisis hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran Surat Luqman tadi yang sudah Ibu sampaikan. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan kepada temannya, ya. Nanti Ibu minta tolong untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo dimulai dari sekarang, Ibu beri waktu 10 menit. Ya, Bu. Oke, waktu sudah selesai. Ibu minta tolong
Untuk kelompok 1 Mbak Umi. Tolong Mbak Umi, silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya Bu Guru. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang hukum bacaan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Yang pertama, Qola, itu hukum bacaannya matobi, alasannya ada alif setelah fathah. Yang kedua, Luqmanu, itu hukum bacaannya ada kol-kola dan ada matobi. Karena ada qaf sukun di tengah kalimat dan alif setelah fathah. Ya, demikian presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umi. Ya, sekarang kita cek apakah tadi yang dibacakan Mbak Umi sudah betul ataukah belum. Ya, ternyata kalimat kola itu hukum bacaannya mat tobi'i karena alasannya alif setelah fathah. Kemudian Luqmanu adalah kolkolah surah. Ya, betul sekali tadi Mbak Umi, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya ya, mari kita simpulkan bersama pembelajaran pada siang hari ini. Ya, bahwasanya yang namanya beribadah itu merupakan kewajiban umat Islam, ya. Karena dengan kita bersyukur itu akan termotivasi untuk beribadah, ya. Dan ibadah itu adalah bentuk upaya kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, Ibu punya tugas untuk kalian. Materi yang tadi silahkan nanti diresum, ya. Dan yang kedua, Ibu minta tolong Quran Surat Luqman tadi sebagai dasar hukum atau dalil hukum kita itu wajib untuk beribadah dan selalu bersyukur kepada Allah, itu dihafalkan. Untuk pertemuan yang akan datang besok, tinggal kalian mendemonstrasikan, ya, sanggup ya? Iya Bu. Ya, terima kasih. Tolong hafalannya dilancarkan. Kalau nanti hafalannya lancar, Ibu kasih transfer pulsa lagi. Mantap. Terima kasih. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.